Selamat pagi buat teman-teman semua, salam pengadaan. Sebelum memulai aktivitas, kepala sekolah ingin berbagi ya atau diskusi ya berkaitan dengan penyebutan merek. Dimana kalau kita bicara tentang penyebutan merek ini sangat jelas tertuang di pasal 19 ayat 2 penyusunan spesifikasi teknis ya dimungkinkan. Jadi dimungkinkan ya dapat menyebut merek dan tipe dalam hal ada 4 kriteria ya. Komponen barang jasa, suku cadang, bagian soal sistem yang ada, dan atau air purchasing. Nah, yang ingin Pak Kasab sampaikan, dengan adanya kalimat dimungkinkan, tentu kita akan melihat lagi kapan dimungkinkan untuk menyebutkan merek ya pada salah satu metode pemilihan misalkan. Contoh misalnya tadi air purchasing sudah disebutkan, terus pengadaan langsung juga bisa menyebut merek, penunjukan langsung juga, karena memang tidak ada kompetisi di antara di dalam metode pemilihan tersebut. Nah, yang menarik adalah kalimat di LKPP ya berkaitan dengan katalog nomor 122 ya kalau salah tahun 2022 kalau nggak salah. Itu disebutkan bahwa PPK di dalam menyusun spesifikasi teknis ya dengan menyebut merek harus ada kajian-kajian, data-data, justifikasi kenapa harus memilih merek tersebut. Nah, jadi ini ada tugas PPK lagi nih. Kenapa? Karena mungkin saya mencari-cari nih, kenapa sih kalau sudah nyebut merek ya udah nyebut merek saja, toh ke katalog kan tinggal bukan lagi memilih penyedia, hanya membeli produk yang sudah tersedia ya. Tapi akhirnya saya menemukan filosofi sendiri. Kenapa? Karena kita bersama ya sekarang katalog ini kan baik itu nasional, sektoral ataupun lokal ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, sehingga banyak sekali produk-produk yang mungkin sejenis dengan pelaku usaha yang berbeda. Tentu memang harapan pemerintah ya di sini LKPP mohon disejajarkan. Artinya tolong jangan hanya memilih merek itu saja. Sehingga apa? Dengan merek-merek yang lain pun bisa PPK memilih asal sesuai dengan kebutuhan ataupun spesifikasinya. Nah, ini artinya apa? Kalau misalkan memang itu adalah merek yang harus dipilih dan ditetapkan, tentu di sini harus ada kajian-kajian PPK. Kenapa merek itu? Kenapa nggak merek lain? Toh juga sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan. Ternyata dalam hal ini misalkan contoh ya, kalau kita bicara tentang laptop misalkan, kalaupun kita nyebut laptop ASUS misalkan, ataupun Acer ataupun Sirek, maka dasarnya sudah kuat ya, itu sudah ada di KPP nomor 9 tahun 2023. Jadi kita bisa menggunakan justifikasi tersebut. Tetapi permasalahannya bagaimana misalkan ini bukan yang diatur di dalam salah satu SE misalkan. Contohnya kita misalkan mengambil laptop tadi ya, tadi misalnya laptop ASUS. Ternyata laptop ASUS ini memang tidak diatur misalkan di salah satu SE yang saya sebutkan tadi. Kenapa sih harus ASUS saja? Nah, di sini PPK juga bisa menggunakan kajian-kajian atau mungkin riwayat-riwayat penggunaan produk tersebut selama bertahun-tahun misalkan. Nah, karena misalkan selama bertahun-tahun ASUS ini sudah value for money misalkan, tempat mutu, tempat kualitas, tempat fungsi dan lain-lainnya ya. Jadi ini bisa dijadikan dasar oleh PPK kenapa harus menetapkan merek laptop merek ASUS, kenapa nggak merek lain. Nah, itu teman-teman semua ya. Jadi tidak sembarang hanya menetapkan merek ya di dalam katalog, walaupun katalog